Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan bisa melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang siwak dan alat-alat yang digunakan untuk bersiwak. Siwak ini merupakan anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepada kita semua, sebagaimana saking pentingnya untuk bersiwak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyukku ala ummati la amartahum bisiwak." Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan untuk bersiwak. Ini saking pentingnya untuk bersiwak, karena bersiwak itu banyak manfaatnya, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah, di sini saya sekarang akan menjelaskan tentang bab siwak, yang mana bab siwak ini merupakan kelanjutan atau pembahasan yang ada di kitab Fathul Qorib, kelanjutan dari bab menyamak. Sekarang kita lanjutkan kepada bab siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fidrain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faslun fi istimali alati siwaki. Pada pasal ini akan menjelaskan cara menggunakan alat untuk bersiwak. Wa huwa min sunanil wudu'i. Siwak ini merupakan salah satu sunnah-sunnah dari wudu. Wal siwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak ini disunnahkan dalam segala keadaan, baik mau makan, mau tidur, bangun dari tidur, siwak ini disunnahkan. Lebih-lebih ketika kita sesudah mengambil wudhu atau ingin melakukan sholat, maka siwak itu sangat dianjurkan pada saat itu. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi. Dan siwak ini tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa apabila sudah terbenamnya matahari, baik puasa itu puasa sunnah maupun puasa yang fardu. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwasanya bersiwak bagi orang yang berpuasa tidak makruh secara mutlak. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Wa huwa ay siwaku fi salasati mawdi'a asyaddu istihbaban. Bersiwak di sini dijelaskan bahwasanya sangat dianjurkan dalam 3 keadaan, yaitu yang pertama inda taghayyuril fammi, ketika mulut terasa berbau tidak sedap akibat dari azam. Azam di sini yaitu terbungkamnya mulut, terlalu lamanya terbungkamnya mulut sehingga mulut menjadi bau. Maka di sini disunnahkan untuk bersiwak. Dan yang kedua indal qiyami minan naumi, yaitu ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur, kita disunnahkan untuk bersiwak. Dan yang ketiga indal qiyami ila sholati fardhan aw naflan. Dan yang ketiga yaitu disunnahkan bersiwak ketika berdiri
ingin melakukan sholat, baik sholat itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Tidak hanya tiga keadaan tersebut yang dianjurkan. Dalam keadaan apapun, dalam segala keadaan apapun, yang namanya bersiwak itu sangat dianjurkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab yang luas keterangannya, yang sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib ini, dijelaskan bahwasanya bersiwak itu disunahkan dalam segala hal, seperti ketika hendak membaca Al-Quran dan ketika gigi berwarna kuning itu sangat disunahkan, karena siwak ini banyak manfaat dan khasiatnya. Wa yusannu ayyan wa bisiwaki as-sunnata wa ayastaka biyaminihi wa yabda'u bil janibi al-aymani fi min fammihi wa ayyamurra ala safihi khalqihi imroron latifan. Dan disunnahkan dalam menggunakan atau melakukan bersiwak itu disunnahkan pertama kali berniat ingin mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua yaitu cara memegang siwaknya, yaitu harus dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian dimulai dari arah mulut yang paling kanan, terus digeserkan ke arah atas sehingga sampai pada ke arah gigi geraham. Seperti itu cara penggunaannya dalam bersiwak. Dalam bersiwak ini, seperti yang saya katakan tadi, banyak manfaat dan khasiatnya. Salah satunya yaitu dapat membersihkan mulut, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menguatkan gigi dan lain sebagainya. Salah satu khasiat yang sangat kita inginkan apabila kita selalu mengerjakan siwak atau selalu bersiwak dalam keadaan apapun, kita bisa dibantu mengingatkan membaca syahadat ketika saat ajal kita tiba, sehingga kita bisa mengucapkan atau membaca syahadat ketika ajal sudah dekat atau sudah tiba. Dalam melakukan bersiwak, yaitu niat nawaitu sunnatal istiwaki, itu niat untuk bersiwak, aku niat melaksanakan sunnah bersiwak. Menurut Imam Az-Zamzami, pelaksanaan paling minimal untuk mencapai kesunnahan bersiwak adalah harus dilakukan secara merata pada keseluruhan bagian gigi. Sedangkan melakukan siwak pada langit-langit mulut ini merupakan bagian dari kesempurnaan pelaksanaan bersiwak. Ini dijelaskan dalam kitab Hasyiatul Bajuri halaman 44. Mungkin hanya ini saja materi kita pada kali ini tentang bab siwak. Kita lanjutkan episode selanjutnya, yaitu tentang fardunya wudhu, menjelaskan tentang fardunya wudhu. Mungkin hanya sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan, atau karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.